Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang rasio keuangan. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Kristi Londa, yang kedua Trisha B, yang ketiga Putri Ibrahim, yang keempat Yadison Gombo, dan yang terakhir Esther Manangkalangi. Rasio keuangan, pengertian, fungsi, dan berbagai jenisnya. Setiap kebijakan perusahaan yang menyangkut dengan keuangan sebaiknya diputuskan berdasarkan rasio keuangan. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap keputusan yang dibuat dalam hal keuangan tidak salah langkah. Pentingnya untuk berhati-hati dalam memutuskan kebijakan manajemen perusahaan karena berhubungan dengan berbagai kepentingan perusahaan. Kesalahan menentukan keputusan akan berakibat pada kerugian. Pertimbangan keputusan yang dikeluarkan dengan berdasarkan pada rasio keuangan merupakan langkah yang bijak. Pasalnya, manajemen bisa memprediksi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, lebih tahu langkah apa saja yang harus dilakukan agar perusahaan dapat bertahan. Wajar bila sering menemui perusahaan yang melakukan PHK pada karyawannya. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat bertahan selama beberapa tahun ke depan. Di samping itu, untuk menyelamatkan aset perusahaan serta meminimalisir resiko kebangkrutan. Definisi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Fungsi rasio keuangan. Fungsi rasio ini cukup vital dalam sebuah keputusan perusahaan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk dipelajari. Terlebih data-data yang menjadi acuannya yaitu berupa laporan keuangan, di mana data-data tersebut merupakan hal yang paling penting. Dengan demikian, memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui optimalisasi keuangan. Optimalisasi keuangan yaitu suatu analisa rasio keuangan untuk melihat penggunaan keuangan yang lebih optimal. Penggunaan keuangan yang jelas, termasuk diantaranya apabila terjadi kecurangan dalam laporan keuangan atau penggunaan yang keuangan tidak efisien. 2. Melihat efektivitas manajemen operasional. Manajemen operasional meliputi penggunaan biaya dan efektivitas penggunaan keuangan untuk operasional perusahaan. Oleh sebab itu, mengacu pada rasio tersebut dapat melihat seberapa efektif kinerja manajemen operasional dalam penggunaan biaya untuk kegiatan operasional. 3. Melihat optimalisasi penggunaan aktiva. Aktiva merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk dievaluasi mengenai penggunaannya. Besaran aktiva yang dimiliki oleh perusahaan menjadikan bahan pertimbangan manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan, sehingga rasio tersebut bisa diketahui optimalisasi penggunaannya. 4. Melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Kesehatan keuangan perusahaan berarti selalu mendapatkan laba dari setiap aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, bisa diketahui tingkat kesehatan keuangan berdasarkan rasio tersebut, sehingga dapat dianalisa seberapa lama perusahaan dapat tetap bertahan dan berkembang. 5. Acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Pengembangan bisnis seringkali dilakukan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat terus bertahan. Pengembangan bisnis meliputi pendirian cabang, perluasan wilayah pemasaran, peluncuran produk baru. Semua diperlukan analisa keuangan yang lebih seksama agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jenis rasio keuangan.
Rasio ini terdiri dari beberapa jenis yang penting untuk diketahui agar penggunaannya bisa tepat sasaran. Berikut ini beberapa jenis-jenisnya, yaitu 1. Profitability ratio atau rasio laba. Suatu metode untuk menganalisa perusahaan seberapa besar kapasitas perusahaan tersebut menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. 2. Liquidity ratio atau rasio hutang jangka pendek. Teknik perhitungan untuk menganalisa kapasitas perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin banyak hutang menunjukkan ciri perusahaan yang tidak sehat. Bahkan, besarnya hutang dapat menimbulkan kebangkrutan. 3. Solvency ratio atau rasio hutang. Metode untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang dan jangka pendek. Kemampuan tersebut sangat penting sebagai bahan pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya. 4. Activity ratio atau rasio aktivitas. Setiap perusahaan tentunya memiliki aktiva yang dapat digunakan dalam proses produksi. Oleh sebab itu, adanya analisa activity untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya guna menghasilkan laba. Dengan demikian, dapat mengetahui efektivitas aktiva yang digunakan. Rumus-rumus rasio. Masing-masing jenis rasio keuangan tersebut terdapat rumusnya. Hal tersebut untuk mempermudah proses analisa keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang pertama, rasio laba. Perhitungan rasio dengan pendekatan margin laba kotor. Rumus ini untuk melihat perbandingan laba kotor dengan penjualan. Semakin besar rasionya, maka semakin sehat keuangan dalam sebuah perusahaan. Presentase laba kotor sama dengan laba kotor per penjualan. Perhitungan rasio dengan pendekatan laba operasional. Seberapa besar perbandingan rasio laba operasional perusahaan terhadap penjualan. Dapat menggunakan metode ini sehingga dapat diketahui efektivitas penjualan terhadap laba operasional. Perhitungan rasio dengan pendekatan laba bersih. Setiap penjualan harus menghasilkan laba. Laba bersih merupakan hasil dari penjualan setelah dipotong pajak. Untuk mengetahui rasio laba bersih terhadap penjualan, maka menggunakan metode ini, yaitu laba bersih dibagi penjualan. Perhitungan profitability ratio dengan pendekatan ROA. Metode ini mengukur sejauh mana aset perusahaan dapat digunakan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset. Profitability ratio untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang dilakukan. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi nilai investasi. 2. Rasio hutang jangka pendek. Rasio likuiditas dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Masing-masing rumus tersebut adalah rasio lancar. Rumus ini akan dipakai untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya, aktiva lancar bagi hutang lancar. Dengan demikian dapat diketahui besaran aktiva yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Rasio cepat memprediksi dan menganalisa seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi total kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan metode yang lebih cepat. Dengan tidak memasukkan nilai persediaan, aktiva lancar kurang persediaan dibagi hutang lancar kali 100%. Dengan demikian dapat diketahui struktur keuangan yang sehat atau tidak dari kemampuannya untuk membayar hutang. Rasio kas. Rumus ini digunakan sebagai perbandingan kas dan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rumusnya antara lain kas tambah aktiva setara kas per hutang lancar kali 100%. Aktiva setara kas adalah jenis aktiva yang bisa dengan cepat. 3. Solvency ratio atau rasio hutang. Rumus ini untuk melihat kemampuan perusahaan melunasi semua hutangnya dengan 2 metode pendekatan, yaitu rasio hutang melalui pendekatan aktiva, analisa dana yang berasal dari hutang. Rumus yang digunakan antara lain total hutang bahagi total aktiva kali 100%. Semakin kecil nilai presentasi tersebut, maka memiliki keuangan yang semakin besar. Hutang melalui pendekatan modal atau equity. Rumus yang digunakan untuk menganalisa jumlah hutang dengan perbandingan modal, disarankan besarnya jumlah hutang tidak melebihi nilai modal itu sendiri. Dengan demikian, semakin kecil perhitungan presentasi dari rumus tersebut, semakin menunjukkan nilai keuangan yang sehat.
Bagian keempat, rasio aktivitas dan ratio of activity. Dan dalam pengelolaan perusahaan yang mempertimbangkan keputusan berdasarkan rasio keuangan, sangatlah penting untuk itu. Pentingnya mengetahui salah satu dari jenis rasio aktivitas, yaitu rasio aktivitas. Ini yang mengukur analisis keuangan dengan 4 metode pendekatan, yaitu rumus rasio aktivitas dengan mempertimbangkan piutang. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah piutang yang beredar. Semakin besar yang jumlah piutang yang beredar, semakin baik nilai rumusnya, yaitu perputaran piutang total dan piutang rata-rata piutang. Mengukur rasio aktivitas dengan pendekatan piutang yang beredar ini dapat menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang sehat. Dan pasalnya, piutang merupakan komponen penjualan yang memiliki peluang untuk menambah modal. Dan rumus rasio aktiva dengan metode pendekatan perputaran aktiva tetap, dan rumus ini digunakan untuk mengetahui maksimum penjualan dengan menggunakan aktiva tetap, dan semakin besar nilai rasionya maka semakin bagus analisa keuangan perusahaan. Rumus yang digunakan untuk perputaran aktiva tetap dan penjualan aktiva tetap, rumus rasio aktiva dengan metode persediaan. Kegunaannya untuk menghitung dan penjualan. Dengan pendekatan persediaan semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin menunjukkan pengelolaan persediaan yang semakin baik. Perputaran persediaan harga pokok dan penjualan persediaan. Rumus rasio aktivitas dengan metode perputaran total aktiva, dan rumus ini untuk melihat perbandingan penjualan dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva yang dimaksud terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap atau aktiva keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus yang digunakannya yaitu siklus total aktiva penjualan dibagi total aktiva. Semakin besar nilai rasio yang dihasilkan, maka semakin baik. Perhitungan rasio dan perhitungan perubahan rasio. Kertas kerja ini hanya rasio-rasio untuk akhir tahun 2006 yang dihitung perlu dikembangkan dengan melengkapi kolom tahun 2007 dan kolom persen perubahan. 1. Untuk menilai apakah kinerja perusahaan Anda itu baik atau tidak begitu baik. Pertama kali, Anda perlu mengetahui rasio-rasio keuangan berikut ini yang merupakan indikator kinerja yang utama. 1.1. Nilai tambah yang diperoleh sama dengan VA juga dalam persen dari pendapatan penjualan sama dengan SR. 1.2. Jumlah gaji yang dibayar dalam persen dari VA. 1.3. Laba sebelum bunga dan pajak sama dengan EBIT juga dalam persen dari SR. 1.4. Laba sebelum pajak sama dengan EBT. 1.5. Laba setelah pajak sama dengan EAT juga dalam persen SR. 2. Untuk menilai rasio-rasio VA, EBIT, EBT, dan EAT, Anda menjawab 4 pertanyaan berikut ini. 1.1. Nilai tambah adalah titik-titik persen dari SR. Hasil perhitungan ini baik, memuaskan, atau tidak baik. 1.2. Jumlah gaji yang dibayar, titik-titik persen dari VA. Hasil perhitungan ini baik, memuaskan, atau tidak baik. 1.3. Pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional sebelum bunga dan pajak adalah titik-titik persen dari SR sama dengan pendapatan penjualan. Hasil perhitungan ini baik, memuaskan, atau tidak baik. 1.4. EAT atau laba bersih adalah titik-titik dari persen SR. Hasil perhitungan ini baik, memuaskan, atau tidak baik. Perhitungan ROE dan ROA. Perhitungan ROE, Return on Equity, laba bersih bahagi modal sendiri,
kali 100 sama dengan 13.000 bahagi 48.000 kali 100 sama dengan 0,281 kali 100 sama dengan 28,1%. ROE adalah 28,1% hasil dari formula ROE sama dengan EAT bahagi E kali 100 sama dengan 13.500 bagi 48.000 kali 100 sama dengan 0,281 kali 100 sama dengan 28,1%. Perhitungan ROA, Return on Total Aktiva, laba bersih bahagi penjualan kali penjualan bahagi jumlah aktiva kali 100 sama dengan 13.500 bahagi 120.000 kali 120.000 bahagi 68.000 kali 100 sama dengan 0,1125 kali 1,7647 kali 100 sama dengan 19,85%. ROE adalah 19,85% hasil dari formula EAT bahagi penjualan kali penjualan bahagi jumlah aktiva kali 100. Formula ROE yang dipakai adalah EAT bahagi SR kali SR bahagi TA kali 100. Mengapa tidak menggunakan formula EAT bahagi TA kali 100? Karena hasilnya juga 19,85%. Sebaiknya tidak hanya menghitung langsung ROA sama dengan EAT bahagi TA kali 100, karena EAT bahagi SR kali 100 sama dengan profit margin, dan SR bahagi TA kali 100 sama dengan total asset turnover ratio. ROA jelas ditentukan oleh dua sub rasio profit margin dan total asset turnover ratio. Dengan demikian ROA adalah hasil perkalian dari kemampuan profitability dari produk yang dijual dan seberapa intensif jumlah aktiva perusahaan dimanfaatkan. Dua sub rasio sebaiknya diketahui karena keduanya adalah juga rasio-rasio yang perlu dikelola. Kesimpulan dari ROE sama dengan 28,1% dan ROA sama dengan 19,85%, ROE 28,1% dan ROA 19,85% menunjukkan kinerja yang baik. Bila rasio ini di atas ROE dan ROA, sebagian besar perusahaan pembanding perusahaan-perusahaan di sektor ekonomi yang sama. Bila ROE maupun ROA di atas suku bunga deposito bank, dalam hal ini Anda memperoleh imbalan atas seluruh modal yang ditanamkan modal sendiri tanpa pinjaman lebih besar daripada bunga yang akan Anda peroleh bila Anda menempatkan seluruh modal Anda sebagai deposito pada bank. ROE lebih tinggi daripada ROA. ROE 8,25% lebih tinggi 28,1 kurang 19,85 daripada ROA. Modal sendiri Anda memperoleh imbalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan imbalan atas seluruh modal yang Anda tanamkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa suku bunga atas pinjaman bank 20 juta lebih rendah daripada ROA. Dengan demikian, modal selain modal sendiri atau pinjaman bank membantu memperoleh bagian dari ROE. Fenomena ini disebut leverage. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua.